Halo semuanya, kembali lagi di channel yang burik ini. Kali ini gua akan ngebahas light novel Tensura lagi, yaitu volume 18. Untuk volume 17 gue skip karena di volume 17 cuman pengenalan karakter. Udah gue bahas juga di video sebelumnya. Nah, bagi kalian yang suka dengan channel ini silahkan subscribe. Bagi yang nggak suka, ya dibuat suka aja gitu. Oke, langsung saja kita gaskan. Pertemuan rahasia. Pada saat Rimuru dan yang lainnya sedang menghadapi pertempuran sengit melawan pasukan Rudra, tepat di tanah kerajaan binatang Yurazania ini, lalu ada seorang tamu yang tak diundang. Sebuah struktur raksasa yang dikenal sebagai Sky Castle, yang saat ini sedang dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh berbagai Majins. Ketika Kekaisaran Timur menyerbu hutan Agung Jura, Geld yang bertanggung jawab dalam pembangunannya harus meninggalkan lokasi konstruksi. Karena itu, konstruksi utama harus ditangguhkan. Namun beberapa pekerjaan yang tersisa masih tetap berjalan seperti biasa dengan para pekerja yang tersisa. Yang datang adalah Obera, salah satu dari 3 komandan Phantom yang datang ke tempat seperti itu. Di lantai atas Sky Castle, di Sky Room yang dikenal sebagai kantor sementara, Milim dan Obera saling berhadapan. Satu-satunya orang lain yang hadir adalah Medley yang berdiri di belakang Milim. Dengan semua orang lain telah dievakuasi dari daerah itu karena mereka tidak akan bisa membantu. Milimlah yang telah mengirim Carrion dan Frey pergi dan tidak berpartisipasi dalam perang. Ketika mempertimbangkan hal-hal dari sudut pandang kekaisaran, dia tidak dapat menyangkal kemungkinan bahwa kekaisaran mungkin menyerang melalui wilayahnya. Lebih jauh lagi, jika dia mengambil inisiatif untuk bergabung dalam perang, itu berarti ikut campur dalam menangani manusia yang bukan merupakan niatnya. Jadi Milim memilih untuk tetap tinggal. Urusan macam apa yang kau miliki denganku? Kata Milim, berbicara kepada Obra yang datang untuk memanfaatkan kesempatan itu. Namun kemudian Obra menghilangkan armor tingkat mitos yang melindungi tubuhnya dan berlutut di depan Milim. Obra bertukuk lutut di depan Milim sambil berkata, "Sungguh sesuatu kehormatan besar bisa bertemu denganmu. Permaisuri Naga Milim sama. Nama saya Obera, dulunya salah satu dari 7 malaikat asli, dan seorang rasul yang setia pada Veldanava sama, sang Star King Dragon." Obera adalah seorang wanita cantik dengan rambut hitam, bergelombang seperti langit malam. Matanya yang bersinar seperti bintang juga tampak indah dan memiliki pesona yang dapat mempesona siapapun yang melihatnya. Milim yang bersemangat tentang kemungkinan terjadinya perkelahian tampak dikejutkan oleh perilaku tak terduga Obra. Saat dia berdiri di sana dengan bingung, dia merasakan Obra tersenyum kepadanya. "Tidaklah mengherankan jika Anda tidak mengenalku. Saat Anda lahir, aku sedang menjalankan misi di dunia lain." Obra mengungkapkan kepada Milim bahwa dia menyesal atas keterlambatannya dalam menyapanya. Milim pun bertanya, "Apa maksudmu yang sebenarnya? Kekuatanmu cukup mengesankan, kan? Bukankah kamu berencana untuk melawanku?" Obra menjawab, "Tidak juga." Lalu Milim bertanya lagi, "Lalu untuk apa kau datang ke sini?" "Aku datang ke sini untuk mengucapkan salam dan menawarkan beberapa saran," sapa Obra. Percakapan dilanjutkan di ruang resepsi yang telah diatur untuk sementara. Obra memperkenalkan dirinya sekali lagi dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Ketika Milim mendengar bahwa bibinya Felgrin, Short Dragon, telah jatuh ke dalam kendali Fateway, dia ingin segera menyelamatkan Rimuru. Tetapi Obra memperingatkannya bahwa sudah terlambat untuk mengambil tindakan apapun pada saat ini. Milim pun cemas. "Apa katamu? Jika ini terus berlanjut, sahabatku Rimuru akan..." Ucapan Milim pun dipotong oleh Obra. "Sudah terlambat untuk sekarang." Mendengar tanggapan Obra, Milim pun sangat marah. "Kalau begitu, kenapa kau tidak datang ke sini lebih cepat?" kata Milim. Bahkan di hadapan kehadiran Milim yang marah, Obra menundukkan kepalanya, tidak mencoba menyangkal dengan alasan. Posisi Obra adalah sebagai bawahan dari Raja Phantom Fateway. Pada saat ini, dia berada di bawah perintah untuk mempertahankan istana monster, dan kunjungannya ke Milim merupakan pelanggaran serius terhadap perintah. Melihat sikap Obra, Milim tidak punya pilihan selain memadamkan amarahnya. "Sepertinya aku sangat tidak masuk akal. Terima kasih telah memberitahu saya," kata Milim. Lalu Obra pun merasa tersanjung sambil berkata, "Kata-kata itu saja sudah merupakan hadiah." Saat Obra terus membungkuk dengan hormat, tidak ada tanda-tanda bahwa dia pembohong.
Karena di sini Milim mampu melihat seluk-beluk sifat seseorang. Dia menilai dari sikap Obra bahwa dia tidak bertindak dari hati. Milim juga mengatakan bahwa Rimuru dari semua penampilan dan pertarungan, dia adalah orang yang berhati-hati. Aku percaya bahwa apapun yang terjadi, dia akan melewati ini dengan aman. Aku percaya kepada Rimuru. Obra hanya mengangguk. Jika kau mengatakan bahwa dirimu bukan musuhku, maka kau harus tahu bahwa aku tidak akan membiarkan dirimu mengganggu Rimuru, kata Milim. Saya ingin mengatakan, saya mengerti, tetapi saya khawatir diriku tidak dapat bergerak dengan bebas. Untuk saat ini, kupikir akan lebih baik jika kita untuk bertindak dalam kepercayaan Fatway. Jika Fatway memberinya perintah, Obra mengatakan bahwa dia akan mematuhinya. Namun jika Milim menginginkannya, dia siap untuk membelot dari Fatway saat ini dan menjadi bawahan Milim. Rambutnya hitam seperti langit malam dan matanya bersinar seperti bintang. Milim berkata, "Aku tidak bisa merasakan kebohongan dalam kata-katamu. Sesuai keinginanmu, seluruh kebenaran ini adalah keinginan hatiku." Lalu aku bertanya, "Apa tujuanmu?" kata Milim. Obra mulai berbicara tanpa ragu-ragu. Fatway sepertinya sedang menyusun rencana untuk membangkitkan Feldanava sama. Nah, bagi kalian yang nggak tahu siapa itu Feldanava, dia adalah naga sejati dengan sebutan bintang Raja Naga. Dia berjenis kelamin pria, umurnya sekitar 20 ribuan tahun, tapi dia sudah almarhum. Bisa dibangkitkan lagi. Nah, keluarganya adalah Felzad dan Felgrin itu sebagai adik-adik perempuan, Feldora itu adik laki-lakinya. Sedangkan istrinya adalah Lucia. Kalau Milim itu anaknya. Obra menganggap tindakan itu tidak sopan. Ayah ilahi Milim akan dibangkitkan tanpa bantuan apapun. Dan fakta bahwa dia tidak dapat dibangkitkan dengan mudah pasti karena suatu alasan. Sangat sulit bagi orang seperti saya untuk memahami kehendak Tuhan, kata Obra. Dengan kata lain, Obra percaya bahwa daripada mencoba menghidupkan kembali Feldanava, Milim putrinya harus dimahkotai sebagai Tuhan. Jadi kamu ada di pihakku? Kata Milim. Obra menjawab, arogansi seperti itu berada di bawah kerangka kecilku. Saya ingin menjadi alat Anda. Saya tidak memiliki apapun untuk diminta darimu. Dan itu saja sudah memberiku kesenangan terbesar untuk melayani Anda. Jadi mohon beri perintah padaku, kata Obra. Semuanya seperti yang diinginkan Milim. Itulah niat Obra. Milim mengerti ini tidak bingung dengan ketetapan hati Obra. Jika itu masalahnya, maka kau bersedia mengkhianati Fatway, kata Milim. Ya, itu hanya perbedaan pendapat. Sebaliknya, Fatway lah yang melanggar keinginan Feldanava sama. Obra menegaskan seperti itu. Nada suaranya adalah bukti bahwa dia serius. Saya percaya bahwa keinginan Feldanava sama adalah untuk kebahagiaan Anda. Sebagai putrinya, saya yakin akan hal ini. Dan karena itu, tidak ada belas kasihan bagi mereka yang akan menyakitimu, kata Milim. Dengan kata lain, ini adalah cerita sebelum pengkhianatan. Bagi Obra yang percaya bahwa tindakan Fatway akan berbahaya bagi Milim, rekannya hanyalah seorang musuh. Namun Obra di sini sangat bijaksana. Alih-alih ingin bertindak sendiri, dia memiliki kebijaksanaan untuk menyerahkan segalanya kepada Milim. Dia sangat berhati-hati. Untuk memastikan bahwa tindakannya tidak mengganggu Milim, itulah mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk bertemu Milim. Dia tidak akan melakukan apapun jika Milim menginginkannya. Tetapi jika dia diperintah, dia akan memperlihatkan taringnya pada siapapun tidak peduli siapa mereka. Ini adalah sifat asli dari 3 komandan Phantom, yaitu Obra. Milim pun tidak buta akan hal ini. Milim berkata, baiklah, maka aku akan mempercayaimu dan menjadikan dirimu salah satu bawahanku. Obra pun sekarang menjadi pengikut Milim. Lalu Milim pun tertawa. Sekarang, dengan Medley sebagai pemimpin, aku juga memiliki 4 raja surgawi. Aku harus pamer ke Rimuru. Sebagian kita tahu, kalau Milim itu kan sifatnya masih anak-anak kecil, jadi dia suka pamer-pamer gitu. Begitu Obra memutuskan untuk bergabung, Milim tertawa terbahak-bahak. Dia telah memutuskan untuk memanggil bawahannya 4 raja surgawi untuk bersaing dengan 4 raja surgawi milik Rimuru yang diam-diam dia merasa cemburu. Jika Frey ada di sana pada saat itu, idenya pasti akan ditolak. Tapi untungnya bagi Milim, hanya Medley yang hadir. Dengan demikian, empat raja surgawi Milim ditetapkan.
Obra yang tiba-tiba diangkat sebagai salah satu dari 4 raja surgawi tidak menunjukkan tanda-tanda kecewa dan menerima kata-kata Milim adalah kehendak Tuhan. Lalu Milim pun memerintahkan kepada 4 raja surgawi untuk ikut bertarung melawan Fatway. Aku mengandalkanmu, Midley. Aku akan bertempur sebagai salah satu jenderal. Kami akan menghancurkan ambisi Fatway dengan tangan kami sendiri, kata Milim. Dengan Frey tidak mengetahui hal itu, tampaknya tidak ada yang bisa menghentikan keduanya dari mengamuk. Tapi kemudian Obra angkat bicara. Mohon tunggu, saya telah berbagi informasi dengan Fatway dan yang lainnya sejak awal misi dan tampaknya Kaisar Rudra menangkap Dragon Factor Felgrin sama. Namun pada menit terakhir, Demon Lord Rimuru ikut campur dan rencananya terakhir ditangguhkan. Itu informasi yang cukup untuk membuat Milim merasa tenang. Jadi Rimuru aman? Iya, misi sekarang sudah berakhir dan Fatway mundur ke markas. Kalau begitu, masih terlalu dini bagi kita untuk bergerak, kata Milim. Midley benar. Milim dan Obra menyesuaikan panjang gelombang khusus yang hanya akan bekerja di antara mereka berdua. Butuh banyak sihir untuk melintasi dimensi, tetapi dengan tingkat dari keahlian mereka, itu tidak akan menjadi masalah. Dengan jalan ini, sarana komunikasi diamankan. Setelah serangkaian pertukaran seperti itu, pertemuan pun berakhir. Sekarang saya akan pergi, kata Obra. Setelah mengatakan itu pun Obra segera pergi. Milim dan Midley yang masih berada di tempat itu merasa terganggu dengan kemungkinan adanya konflik baru. Nah, itulah dia pembahasan tentang light novel Tensura volume 18 part 1, pembahasan di mana Obra yang diangkat menjadi bawahannya si Milim. Untuk video selanjutnya yaitu pembahasan tentang pertemuan Raja Iblis yaitu Walpurgis yang kedua, di mana lokasinya di tempat kediaman Guy Chrisman. Nah, tapi itu udah ada di video selanjutnya. Jadi stay bersama di channel ini. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa subscribe.